Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C1 akan mempresentasikan mengenai aplikasi kita, yaitu tentang kesehatan yang berjudul Sehatin Aja. Saya Argentanisya Mukti, 1520201117, dan Priyandika Adi Nugraha, 1520201053. Kami akan mempresentasikan mengenai aplikasi tersebut. Untuk latar belakangnya akan dijelaskan oleh Priyandika. Ya, yang latar belakang kan kesehatan itu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi manusia, karena dengan badan yang sehat mereka dapat melaksanakan kegiatan aktivitas sehari-hari dengan baik dan tanpa gangguan. Nah, akan tetapi jika badan badan kita menderita sakit, maka aktivitasnya sehari-hari yang harusnya berjalan lancar akan terganggu. Nah, apalagi pada zaman ini tuh manusia itu banyak orang yang mengejar karir dan Mem tidak mementingkan kesehatannya, oleh karena itu muncul berbagai macam kesehatan, masalah kesehatan mulai dari badan pegal-pegal, karena jarang olahraga dan juga karena sering mengkonsumsi makanan yang, tinggi kolesterol dan tinggi kalori. Oleh karena itu, didasarkan hal itu, kami kelompok C1 membuat aplikasi yang dapat menjawab permasalahan tersebut. Kemudian untuk rumusan masalahnya itu, kami didapatkan dari laporan wawancara dengan kelompok 7 dan 8. Rata-ratanya itu permasalahannya adalah di badan pegal-pegal, karena tidak dapat mengatur waktu olahraga dan juga makanan yang tidak sehat, yang tinggi kolesterol, dan tanpa mengetahui secara menyeluruh kandungan di dalamnya. Dan untuk tujuannya, di sini kami membuat 3 tujuan, yaitu membuat desain aplikasi kesehatan, yang kedua itu membuat desain alarm yang bertujuan untuk sebagai pengingat olahraga, yang ketiga itu sebagai membuat desain penghitung kalori makanan. Dan untuk batasan masalahnya itu ada untuk mengatur alarm agar pengguna dapat mengatur waktu untuk melaksanakan aktivitas kebugaran jasmani, dan mencari tahu mengenai jumlah kalori dari makanan yang akan dikonsumsi sehingga tidak melebihi batas dari perharinya itu. Yang selanjutnya dari ini kami melakukan teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara melakukan wawancara terhadap kelompok 7 dan 8 yang berjumlah 4 orang, yaitu diantaranya ada Jennifer yang diperankan oleh Nanda dan Cecep Antonia oleh Alfa Rizky, Burhan oleh Ramdhani, dan Jan Faris oleh Zidan. Yaitu pada tanggal 28 Oktober tahun 2021, yaitu pukulnya itu pukul 4 sampai jam 6 sore dengan menggunakan media Google Meet. Untuk persona dari Jennifer yang diperankan oleh Nanda, kami mengambil kesimpulan bahwa Jennifer adalah seorang wanita karir yang sangat sibuk dengan pekerjaannya. Namun, ia masih ingin hidup sehat karena menurutnya dirinya ini memiliki banyak masalah kesehatan seperti sembarangan makan makanan dan jarang berolahraga. Yang selanjutnya ada Cecep Antonio atau sering disapa dengan Cecep. Cecep itu seorang pria karir yang lebih mementingkan pekerjaannya dibandingkan apapun. Namun belakangan ini Cecep mulai merasakan efek negatif dari mengabaikan kesehatannya, mulai dari badan pegal-pegal dan dia juga yang mempunyai pola hidup yang sehat. Kemudian untuk yang ketiga itu ada Burhan. Burhan ini diperankan oleh Muhammad Ramdhani. Kesimpulannya dari Pak Burhan ini adalah seorang pria yang bekerja di bidang karakter desain. Dan pekerjaannya itu Pak Burhan selalu terfokus kepada kerjaannya hingga dia telat makan demi mengejar deadline. Namun lama-kelamaan kesehatannya semakin terganggu karena makanan yang sering ia makan itu adalah makanan yang tidak sehat seperti mie instan. Yang terakhir ada Zian Paris yang diperankan oleh Zidan.
merupakan seorang yang bekerja sebagai visual design. Dia memiliki semangat dalam mengejar karirnya. Dia pun rela agar fokus agar karya itu lebih maju dibandingkan apapun. Oleh karena itu dia mementingkan karirnya dibandingkan hal yang lain. Oleh karena itu membuat Eee, dia, me memen tidak mementingkan kesehatannya dan sekarang itu mulai merasakan dampak dampak dari pilihan pilihan dia tersebut. Kemudian untuk pembuatan HTA ini, untuk pembuatan alarm pada aplikasi kami, jadi yang pertama membuat jadwal peregangan, yaitu jika ponsel sudah menyala melakukan yang nomor 2 membuat aplikasi, kemudian menu setting, kemudian atur alarm, jadwal peregangan dulu, durasi, dan kapan-kapannya aja, hari-harinya, kemudian disimpan. Kemudian ada deringnya itu akan dipilih, kemudian display peringatannya muncul kalau misalnya tidak dipilih. Kemudian itu matikan peringatan, jadwal ulang atau matikan jadwal. Ini matikan peringatan ini adalah maksudnya ketika alarm menyala. Ketika waktunya sudah datang, maka alarm akan menyala, bisa milih untuk jadwal ulang yaitu di snooze kalau bahasa Inggrisnya itu, dan matikan alarmnya ini. Yang terakhir itu aplikasi dimatikan. Yang selanjutnya adalah membuat goals. Yang pertama, yaitu goals, yaitu membuat, jadwal alarm pada aplikasi. Yang kedua ada operator, yaitu yang pertama ada menyentuh layar, lakukan scrolling layar, yang ketiga menekan gambar menu. Yang ketiga ada metode, yaitu menyalakan ponsel, membuka aplikasi, pilih menu setting alarm peregangan, atur jadwal peregangan, yang kelima simpan jadwal peregangan, yang keenam atur ringtone yang akan digunakan, yang ketujuh display peringatan peringatan alarm peregangan, yang sembilan matikan alarm peregangan, yang kesembilan matikan aplikasi. Untuk selection-nya ada dua, yaitu sentuh untuk memilih opsi dan swipe untuk mengatur jadwal. Kemudian untuk yang KLM-nya ini, keystroke ininya itu ada 4 jenis bentuk. Jadi ada yang B, terus ada yang M, ada yang D, ada yang H. Untuk H itu kayak yang hover untuk menyentuh handphone itu 0,40, ya sisa-sisanya detailnya dapat terlihat di sini. Secara garis besar itu B-nya itu ada 5, ditambah dengan M yang ada 3, ditambah dengan D yang ada 2, ditambah H yang ada 1. Maka hasilnya itu adalah 1 ditambah 4,05, ditambah 3,8, ditambah 0,40. Maka hasil akhirnya adalah 9,25 detik. Yang selanjutnya adalah membuat HTA mengenai mencari makanan yang akan dikonsumsi. Yang pertama, menyalakan ponsel, yang kedua membuka aplikasi, yang ketiga pilih tombol cari nutrisi, yang keempat pilih tombol menu pencarian, yang kelima pilih jenis makanan yang akan dicari, yang keenam tunggu loading menghitung jumlah kalori, yang ketujuh jumlah kalori yang makanan yang dipilih akan ditampilkan, yang kedelapan tutup aplikasi. Dan untuk goals-nya terdapat mengatur pola makan pada aplikasi. Untuk operatornya ada 3, yaitu menyentuh layar, scrolling, dan menekan gambar menu. Untuk metodenya itu ya seperti yang sebelumnya, menyalakan ponsel, membuka aplikasi, hingga terakhir itu matikan aplikasi. Kemudian untuk selection ada 2, yaitu sentuh untuk memilih opsi, dan kedua swipe untuk mengatur jadwal. Yang ketiga untuk membuat KLM-nya, intinya itu pada bagian fungsi mencari nutrisi itu, B-nya ada 4, dan ditambah M-nya ada 1, H-nya ada 1, dan R-nya ada 1, yang mana adalah 0,80 ditambah 1,35 ditambah 0,40 ditambah 0,75, yang hasilnya adalah 3,3 detik. Kemudian di sini ada prototype wireframe-nya itu, dulu itu kita membuat ada total 9 halaman dulu. Dan di sini ada visual design yang sudah kita buat dari hasil prototype wireframe. Jadi dapat dilihat sudah terisi dengan font maupun dan warna.
Penjelasannya itu buat yang visual design, ini adalah bagian loading screen. Di loading screen ini ada logo aplikasi di tengah dan di bawahnya ada nama aplikasinya itu, yaitu Sehatin Aja. Dan di bagian bawah itu terdapat benda lonjong, yaitu kita buat sebagai loading bar, jadi untuk loading aplikasinya gitu, sebelum masuk ke dalam aplikasinya. Yang kedua yang ini adalah bagian dari home screen. Pada bagian ini muncul setelah loading screen masuk aplikasi. Bagian atas itu adalah diagram alarm, jika sudah disetting maka akan muncul. Yang bagian bawah itu ada 2 buah tombol, yaitu menu pengaturan alarm dan menu pencarian nutrisi. Kemudian yang di sini ada menu ini, pencarian nutrisinya itu. Di bagian atas ada tombol untuk bukan tombol sih sebenarnya itu, tapi ya gitulah untuk mencari jenis makanan. Kemudian di bawahnya itu ada diagram gitu, maka ada menu-menunya itu ditambah dengan setiap menunya itu ada punya kalori berapa, kemudian di yang paling bawah itu ada total kalorinya. Kemudian di pojok kiri atas itu ada icon panah itu untuk kembali ke halaman yang sebelumnya. Yang selanjutnya yang ini merupakan bagian dari pop-up hasil pencarian. Bagian ini muncul jika tadi menekan tombol pencarian pencarian makanan, yang mana pada bagian tengahnya adalah jenis-jenis makanan yang akan kita cari, dan sini juga terdapat slide bar untuk sebagai mengenai mencari lokasi halaman, dan juga terakhir terdapat buton selesai jika kita selesai memberi tanda. Dan juga di sini terdapat checkbox untuk kita memberikan tanda kepada makanan yang akan kita pilih. Kemudian yang di sini ada loading bar untuk menghitung nutrisi. Halaman ini muncul begitu sudah diselesaikan yang sebelumnya itu. Begitu kita sudah mencek box, kita sudah mencari makanannya, kemudian kita pilih selesai, maka di sini loading screen-nya akan muncul yang akan menghitung jumlah kalori. Di tengahnya itu seperti yang loading screen yang awal itu terdapat logo, tapi di bawahnya itu ada tulisan sedang menghitung jumlah kalori. Dan di bawahnya itu masih terdapat loading bar yang sama untuk menghitungnya itu. Dan di sini ada bagian alarm. Bagian ini muncul ketika kita menekan tombol pengaturan alarm pada home screen. Terdapat buton ubah yang dimana untuk masuk ke dalam menu setting alarm. Terdapat juga tombol tambah alarm di bagian paling bawah sebagai untuk menambah alarm, dan tombol OK pada bagian atas untuk jika ditekan akan kembali ke home screen. Kemudian di sini ada halaman setting alarm. Halaman ini muncul ketika yang sebelumnya itu jika kita pencet tombol ubah, maka akan muncul halaman setting alarm ini. Di sini tuh ada tombol perulangan dan hari untuk masuk ke bagian perulangan dan harinya itu. Ada tombol ringtone untuk menyeting nada deringnya. Dan kemudian di paling bawah ada kotak kosong yang dapat diisi dengan deskripsi alarm. Ada tombol back untuk kembali ke menu sebelumnya, kemudian tombol OK untuk melakukan save setting alarm, kemudian di yang tengah ini kan ada yang angka-angka ini sebenarnya bisa diputar. Kita bisa nge-slide untuk mengganti jam dan menitnya. Yang selanjutnya di sini bernama bagian pop-up perulangan. Pada bagian ini terdapat 7 kotak di atas yang mewakilkan hari-hari alarm akan diulang. Jika ditekan hari Senin, maka alarm akan menyala tiap hari Senin. Yang di bawah itu juga ada checkbox yang berfungsi sebagai mengatur alarm tersebut untuk diulang. Dan terdapat juga tombol selesai yang digunakan untuk menyelesaikan setting perulangan alarm. Kemudian yang di sini untuk setting ringtone, nada dering, ada 3 kotak untuk memilih 3 default-nya, 3 yang default yang diberikan oleh aplikasi ini. Nada deringnya itu ada yang wave, spacey, farmlands, dan lainnya. Kemudian di bawah ini ada
kotak untuk mencari ringtone di ponsel. Ini untuk searching aja di file manager gitu, di HP kan biasanya ada. Jadi untuk mencari file custom gitu. Kemudian di bawahnya itu ada tombol selesai ketika sudah melakukan setting. Yang selanjutnya ada golden rules. Yang pertama ada strive for consistency. Untuk strive konsistensi kita termasuk karena kita menggunakan font yang sama, yaitu font Swiss 721 dan pada pemilihan warna juga kita memilih tiga jenis warna, yaitu hijau Tosca, warna pink, dan warna putih. Ini ada contohnya warna hijau Tosca, pink, dan putih. Dan sini juga ada tulisan fontnya. Yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada enable frequent users to use shortcut. Jadi dalam artian banyak widget untuk memudahkan pengguna dalam menjelajahi aplikasi. Jadi bisa dilihat kan di contohnya ini banyak sekali tombol-tombol untuk mengatur yang spesifik. Jadi pengguna tidak harus kembali lagi jauh-jauh lagi untuk mengubah sesuatu gitu. Yang selanjutnya ada offer informative feedback. Sebenarnya pada bagian ini, yang bagian pop-up alarm itu sebelumnya belum ada, tetapi kami telah melakukan redesign sehingga ada. Yang pertama, terdapat loading screen perhitungan kalori ketika kita sudah selesai memilih jenis makanan yang akan kita pilih. Dan yang terakhir itu adalah pop-up yang muncul ketika alarm itu aktif. Kemudian ada design to yield closure. Jadi setiap selesai melakukan sesuatu kan secara definisi itu seakan muncul sebuah dialog. Di kita itu terdapat loading nutrisi. Loading nutrisi ini akan muncul ketika kita selesai memilih makanan-makanan dan memilih menu-menunya. Jadi muncul dialog untuk menyelesaikan sesuatu gitu. Yang selanjutnya ada over simple error handling. Pada awalnya di wireframe kita itu tidak terdapat bagian over simple error handling. Oleh karena itu nilai user testing kita menjadi kecil. Oleh itu kami melakukan redesign, yaitu dengan menambahkan 3 buah error handling, yaitu error ketika memilih makanan, error ketika tidak memilih ringtone, yang ketiga adalah error tidak memilih perulangan. Kemudian ada yang ini permit easy of reversal action. Terdapat tombol back untuk kembali ke menu sebelumnya tanpa menyimpan apapun. Jadi jika kita gagal melakukan sesuatu, misalnya ketika setting alarm atau ketika tambah alarm kita tidak jadi untuk melakukan sesuatu, kita tinggal menekan tombol back ini, jadi semua yang kita lakukan tidak akan di-save, tidak akan disimpan, dan kembali ke settingan sebelumnya. Yang selanjutnya ada support internal locus of control. Maksudnya adalah di sini tuh di aplikasi kita ini ada kan pas menu pencarian itu si usernya itu pokoknya dibebasin gitu. Mau nyari menu apa gitu, misalnya ayam goreng, ikan bakar, ini yang mau dicari apa gitu kan, nggak semua dipilih juga. Terus pas di setting alarm juga diberi kebebasan mau alarmnya itu mau jam berapa aja, terus perulangannya mau hari apa aja, terus nada deringnya itu mau pakai yang mana, yang bawaan aplikasi atau yang eh, ada di ponsel gitu. Pokoknya sebebas pengguna lah. Kemudian reduce short-term memory load. Dalam definisi ini pengguna tidak dapat kewalahan ketika mengoperasikan aplikasi kita. Jadi di aplikasi kita untuk menangani masalah ini, kita menyediakan menu-menu yang tidak terlalu banyak informasinya. Jadi ketika pengguna melakukannya, mereka tidak akan kewalahan melihat informasi yang banyak dan pilihan yang terlalu banyak, tidak simpel dan segalanya, sehingga lebih mudah untuk diakses. Yang terakhir ada bagian user testing. Nah, di user testing ini kita membuat kesimpulan saja. Nah, ya sebelum itu, saat kita melakukan user testing ini, yang dapat dihubungi itu hanya 3 orang, yaitu Jennifer, Cecep Antonia, dan Burhan. Untuk Zan Faris itu tidak dapat dihubungi karena tidak tahu juga, sudah dikontak, tidak ada itunya. Yaitu yang untuk keterangan pengisian itu ada 1 untuk sangat kurang, 2 untuk kurang, 3 untuk cukup, 4 untuk baik,
dan 5 untuk sangat baik. Yang pertama di sini ada user testing, nama dan sama Jennifer. Jennifer ini diperanin oleh Nanda. Menurut Nanda, kan kita ada dua task, ada 2 fungsi. Dari yang kita lakukan perhitungan itu, Nanda itu bisa melakukan semuanya, semua semua task, akan tetapi pas Nanda melakukan task itu terdapat beberapa error, yaitu satu kali pada saat berada di menu alarm. Untuk learnable, kami melakukan penghitungan untuk fungsi alarm 17 detik dengan masuk kategori sedang, dan untuk fungsi mencari nutrisi itu masuknya 8 detik, yaitu atau tinggi. Untuk user attitude ini kita memberikan 5 pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah Anda puas dengan aplikasi kita? Yang kedua, apakah pemilihan font dan warna cocok menurut Anda? Yang ketiga, apakah fungsi dari aplikasi kita berguna menurut Anda? Yang keempat, apakah fungsi alarm mudah digunakan? Yang kelima, apakah fungsi pencarian nutrisi mudah digunakan? Untuk pertanyaan pertama, Nanda memberikan nilai 3, yaitu netral atau baik. Yang kedua, Nanda memberikan nilai 5, yaitu sangat baik. Yang ketiga, Nanda memberikan nilai netral atau biasa. Yang keempat, pertanyaan keempat, Nanda memberikan nilai 3, yaitu biasa atau netral. Yang kelima, untuk fungsi pencarian nutrisi mudah digunakan, Nanda memberikan nilai 5 atau sangat baik. Kemudian untuk user testing pada Cecep Antonio, untuk effectiveness-nya itu dia melakukan dua dari dua task yang tersedia dengan keterangan dia melakukan kesalahan sebanyak 2 kali, yaitu ketika berada pada menu alarm. Untuk topik learnable, dalam fungsi alarm dia menyekor kecepatan 20 detik yaitu sedang. Kemudian untuk fungsi mencari nutrisi dia 9 detik, membutuhkan 9 detik yaitu cukup tinggi. Kemudian untuk user attitudes, untuk nomor 1, Cecep Antonio sedikit puas dengan aplikasinya. Kemudian yang kedua, sangat puas dengan pemilihan font dan warna. Kemudian yang ketiga, dia merasa biasa saja dalam fungsi dari aplikasinya itu menurut dia apakah berguna atau tidak. Kemudian yang nomor 4, dia netral dalam fungsi alarmnya mudah atau digunakan itu. Kemudian nomor 5, dia sangat setuju bahwa fungsi pencarian nutrisi mudah digunakan. Yang selanjutnya adalah user testing dengan Bapak Burhan, yang diperankan oleh Ramdhani. Untuk user effectiveness, task yang diberikan ada 2 dari 2 yang tersedia. Untuk sukses rasionya itu 100%. Dengan keterangan itu, dari 2 task yang diberikan itu, Pak Burhan itu memiliki 3 error, yaitu ketika pada menu alarm, karena menurut Pak Burhan, pada menu alarm itu sedikit membingungkan. Yang kedua ada learnable, pada fungsi alarm Pak Burhan mencatat nilai yaitu 24 detik, yaitu sedang, dan fungsi mencari nutrisi itu 9 detik, tinggi. Untuk user attitude-nya itu, yang pertama itu Pak Burhan netral saja untuk puas dengan aplikasi kita. Yang kedua itu untuk font, menurut Pak Burhan sudah cukup baik. Yang ketiga, apakah fungsi aplikasi kita berguna, menurut Pak Burhan netral. Apakah fungsi alarm mudah digunakan, menurut Pak Burhan rada sulit digunakan. Yang kelima, untuk fungsi pencarian nutrisi itu apakah mudah digunakan, Pak Burhan memberikan nilai cukup baik. Kemudian dalam redesign, dikarenakan pada user testing, nilainya itu masih ada beberapa yang rendah, maka kita membuat desain ulang, yaitu menambahkan beberapa page, yaitu halaman-halaman yang lupa untuk dibuat, yaitu pada pop-up alarm, dan kemudian pop-up error-error yang ada 3 halaman. Jadi total ada 4 halaman yang kita redesign, kita tambah halamannya. Sudah selesai. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.